I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Tosan dari kelas A Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penerapan baris dan deret pada bunga sederhana. Saya belum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bunga. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dipinjamkan ketika kita menggunakan uang. Bunga sendiri di lain pihak bisa menjadi pendapatan, tetapi di lain pihak bisa berupa biaya. Dalam bunga sederhana terdapat dua rumus yang digunakan. Yang pertama, rumus present value dan rumus future value. Yang pertama kita akan membahas rumus future value. Baik, jika kita ingin mencari jumlah pendapatan bunga, maka kita menggunakan rumus I besar sama dengan P kali I kecil kali N, di mana I besar merupakan jumlah bunga pendapatan, P sama dengan penjualan pokok atau jumlah yang diinvestasikan, I kecil adalah tingkat suku bunga tahunan, dan N adalah jumlah tahun. Nah, jadi ini merupakan rumus untuk mencari jumlah bunga pendapatan. Namun jika kita ingin mencari nilai yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun KN, maka kita akan menggunakan rumus Fn sama dengan P tambah P kali I kali N, atau Pn sama dengan dalam kurung 1 kali IN. Nah, jadi ini rumus untuk mencari nilai yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun KN. Nah, jadi untuk lebih memperjelas lagi, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Oke, contoh soal, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa depan dari jumlah uang sebesar 50 juta rupiah yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas, kita tuliskan apa-apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui jumlah yang diinvestasikan atau P sama dengan 50 juta. Kemudian tingkat bunga tahunan 12% sama dengan 12% atau 0,12, dan jumlah tahun atau N sama dengan 4. Ditanya
ditanya jumlah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun KN. Jadi kita menggunakan penyelesaian. Jadi kita menggunakan rumus. Yang pertama, untuk mencari pendapatan bunga kita menggunakan rumus I besar sama dengan P kali I kali N, sama dengan P sama dengan 50 juta kali I 0,12 kali 4. 50 juta kali 0,12 kali 4 sama dengan 24 juta. Jadi jumlah pendapatan bunga sederhana adalah 24 juta. Sekarang kita mencari nilai yang terakumulasi di masa depan pada akhir tahun KN. Kita menggunakan rumus Fn sama dengan P tambah P kali I kali N, sama dengan P sama dengan 50 juta tambah 24 juta sama dengan 74 juta rupiah. Jadi nilai yang terakumulasi di masa depan di akhir tahun KN adalah 74 juta. Sebagai pembuktian, kita dapat menggunakan tabel untuk mencari bunga sederhana. Kolom pertama kita isi dengan tahun, kolom kedua diisi dengan nilai awal, kolom ketiga pendapatan bunga, dan terakhir nilai akhir masa datang. Untuk nilai awal tahun pertama sampai tahun keempat itu sama, sebesar 50 juta. Begitupun dengan pendapatan bunga. Pendapatan bunga tahun pertama sampai tahun keempat itu sama, sebanyak 6 juta. 6 juta dari mana? 6 juta dari jumlah pendapatan bunga dibahagi 4. 24 juta dibahagi 4 sama dengan 6 juta. Untuk mencari nilai akhir masa datang, pada tahun pertama kita menjumlahkan nilai awal tahun pertama dengan pendapatan bunga pada tahun pertama. 50 juta ditambah 6 juta sama dengan 56 juta. Untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun kedua, kita menjumlahkan nilai akhir masa datang pada tahun pertama sebesar 56 juta ditambah pendapatan bunga pada tahun kedua sebesar 6 juta. Hasilnya 62 juta. Untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun ketiga, kita menjumlahkan nilai akhir masa datang pada tahun kedua dijumlahkan dengan pendapatan bunga pada tahun ketiga, kita dapatkan hasil 68 juta. Begitupun dengan nilai untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun keempat, sehingga didapatkan 74 juta. Nah, untuk total pendapatan bunga, kita dapat menjumlahkan 6 juta ditambah 6 juta ditambah 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 24 juta. Berarti hasil yang kita dapatkan tadi sudah benar. Oke, rumus yang kedua adalah rumus present value. Apabila nilai dari masa depan atau XN, tingkat bunga I, dan jumlah tahun N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang atau P sebagai berikut. P sama dengan Fn per 1 tambah IN, di mana P merupakan nilai sekarang, Fn nilai masa depan tahun KN, I tingkat bunga, dan N jumlah tahun. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita masuk ke contoh soal. Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini.
jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk, supaya pada akhir tahun nilai uangnya menjadi 20 juta, maka dari pertanyaan tersebut sudah diketahui nilai P sama dengan nilai F4 sama dengan 20 juta. I sama dengan 15% atau 0,15 dan N sama dengan 4. Ditanya nilai sekarang atau P. Penyelesaian, karena kita P atau nilai sekarang, maka kita menggunakan rumus P sama dengan Fn per 1 tambah UN sama dengan 20 juta per 1 tambah 0,15 kali 4 dengan 20 juta per 1 tambah 0,15 dengan 12 juta. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban ini sudah benar, kita buatkan dalam tabel. Dalam tabel kolom kedua diisi nilai awal. Nilai awal pada tahun pertama itu 12.500. Kalau si bunga majemuk, nilai awal pada tahun pertama sampai tahun keempat itu sama, yaitu 12.500. Begitupun dengan pendapatan bunga pada tahun pertama sampai tahun keempat itu sama, sebesar 1.875.000 didapatkan dari total pendapatan bunga 7.500.000 dibagi 4, hasilnya 1.875.000. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datang, kita jumlahkan saja nilai awal pada tahun pertama dijumlahkan dengan pendapatan bunga tahun pertama sebesar 1.875.000 ditambah 12.500, hasilnya 14.375.000. Untuk mencari nilai akhir masa datang kedua, kita jumlahkan saja nilai akhir masa datang tahun pertama sebesar 14.375.000 ditambah pendapatan bunga pada tahun kedua sebesar 1.875.000, hasilnya 16.250.000. Begitupun seterusnya hingga dia mendapat 20 juta. Nah, nilai akhir masa datangnya 20 juta sudah sama dengan F4 20 juta. Sedikit penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya akan memenuhi tugas matematika ekonomi dengan soal sebagai berikut. Intan mempunyai uang sebesar 10 juta rupiah dan disimpan ke bank dengan tingkat bunga 8% per tahun. Maka hitunglah jumlah uang Intan 6 tahun kemudian. Dari soal tersebut sudah kita ketahui bahwa P sama dengan 10 juta, I sama dengan 8% atau 0,08, dan N sama dengan 6. Ditanya besar atau jumlah pendapatan bunga. Penyelesaian, karena ditanya pendapatan bunga, jadi kita menggunakan rumus I sama dengan P kali I kali N sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 6
Hasilnya 4.800.000. Setelah kita dapatkan itu, kemudian kita mencari nilai yang terakumulasi pada akhir tahun KN. Dengan menggunakan rumus Fn sama dengan P tambah I besar sama dengan P 10 juta tambah 4.800.000. Jadi hasilnya 14.800.000. Dan kita gunakan tabel nilai awal itu 10 juta. Pada bunga sederhana nilai awal tahun pertama sampai tahun terakhir sampai tahun ke-6 itu sama, yaitu 10 juta, begitupun dengan pendapatan bunga itu pendapatan bunga pada tahun pertama sampai tahun ke-6 itu sama, sebesar 800.000. 800.000 dari mana? 800.000 dari 4.800.000 dibagi 6, hasilnya 800.000. Dan untuk mencari nilai akhir masa datang, kita jumlahkan saja nilai awal pada tahun pertama sebesar 10 juta, kita jumlahkan dengan pendapatan bunga pada tahun pertama 800.000, hasilnya 10.800.000. Kemudian untuk mencari nilai akhir masa datang pada tahun kedua, kita jumlahkan nilai akhir masa datang tahun pertama dengan pendapatan bunga pada tahun kedua, hasilnya 11.600.000. Begitupun seterusnya hingga mendapat 14.800.000. Hasilnya sama dengan yang di sini. Jadi jawabannya sudah jelas. Sekian itulah pemenuhan tugas matematika ekonomi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.